Berhentilah untuk menjadi orang baik jika kebaikanmu hanya membuatmu terus merasa tersakiti. Terkadang kita berbuat baik bukan karena kita ingin, tapi karena kita merasa tidak enak hati. Kita lebih memilih tersiksa sendiri daripada membuat orang lain kecewa. Namun, pada akhirnya yang terluka tetaplah hati kita sendiri. Berapa kali kau sudah menolong orang yang tidak pernah mengingatmu di saat mereka bahagia? Kau hadir di saat mereka terpuruk, kau membuka tanganmu lebar-lebar, namun saat kau butuh pelukan, tak ada siapapun yang datang. Kau duduk sendiri menahan tangis, menutup luka dengan senyuman palsu, hanya karena ingin terlihat kuat. Orang baik seringkali tumbuh dari trauma penolakan. Mereka belajar untuk menyenangkan semua orang agar tidak dibenci. Mereka takut mengecewakan sehingga mereka lupa bahwa diri mereka juga butuh dihargai. Kita terbiasa mengatakan iya untuk permintaan yang seharusnya ditolak, hanya karena kita takut dianggap tidak baik. Tapi sampai kapan kamu mau bertahan dengan luka-luka yang kamu sembunyikan sendiri? Sampai kapan kamu mau terus menahan tangis hanya demi menjaga hati orang lain? Seseorang yang bijak tahu bahwa memberi batasan bukanlah kejahatan, melainkan bentuk kasih sayang terhadap diri sendiri. Orang bijak tidak akan mengorbankan kebahagiaannya demi kenyamanan orang lain. Dia akan tahu kapan harus maju, kapan harus berhenti, dan kapan harus menjaga jarak. Dia memahami bahwa tidak semua orang layak menerima seluruh isi hatinya. Kita diajarkan untuk menjadi baik sejak kecil, namun kita tidak diajarkan untuk mencintai diri sendiri. Kita belajar memaafkan orang lain, tapi tidak pernah diajari bagaimana memaafkan diri sendiri. Kita belajar memberi, tapi tidak diajari bagaimana mengatakan cukup. Ada saat di mana kita harus belajar menolak. Bukan karena kita jahat, tapi karena kita sadar bahwa diri ini bukanlah wadah yang harus terus diisi oleh beban orang lain. Terkadang menolak adalah bentuk perlindungan yang paling murni. Orang bijak tahu bahwa tidak semua senyuman adalah tanda kebahagiaan. Mereka bisa membaca luka di balik tawa, dan mereka belajar untuk tidak selalu ikut campur dalam hidup orang lain yang hanya datang ketika butuh. Mereka lebih memilih menjaga energi daripada menyenangkan semua hati. Dalam hidup ini kamu akan bertemu dengan orang-orang yang hanya datang saat mereka butuh sesuatu. Mereka manis di awal, penuh perhatian, lalu menghilang setelah tujuannya tercapai. Jangan biarkan dirimu menjadi korban dari kebaikanmu sendiri. Jadilah cukup sadar untuk melihat siapa yang tulus dan siapa yang sedang memanfaatkanmu. Menjadi bijak berarti kamu tidak lagi membiarkan masa lalu mengatur bagaimana kamu bersikap hari ini. Kamu berhenti berharap semua orang memperlakukanmu dengan baik, dan kamu mulai merawat dirimu tanpa rasa bersalah. Kamu tidak lagi mengemis perhatian karena kamu sudah cukup dengan apa yang kamu punya. Orang bijak tidak menaruh harapan besar pada manusia. Mereka tahu bahwa kebaikan yang diberikan tidak selalu dibalas dengan kebaikan pula. Tapi mereka tetap memberi karena itu bagian dari kedewasaan mereka, bukan untuk mendapatkan balasan apapun. Saat kamu berhenti menjadi orang baik yang selalu menuruti semua keinginan orang, kamu akan mulai melihat siapa yang benar-benar peduli dan siapa yang hanya ingin memanfaatkannya. Kau akan kehilangan beberapa orang, tapi kau akan menemukan ketenangan yang selama ini tak kau rasakan. Belajar menjadi bijak bukan berarti menjadi dingin dan tak peduli. Tapi kau mulai mengerti mana yang perlu kau perjuangkan dan mana yang harus kau lepaskan. Kau berhenti mengejar perhatian dan mulai fokus membangun pondasi kebahagiaan dalam dirimu sendiri. Ketika seseorang melukaimu, kamu tidak harus membalas. Tapi kamu juga tidak harus terus memaafkan hanya karena takut kehilangan. Terkadang memutuskan hubungan dengan seseorang yang selalu menyakitimu adalah langkah paling sehat yang bisa kamu ambil. Orang bijak memahami bahwa mencintai diri sendiri bukanlah bentuk egois. Itu adalah bentuk penghargaan terhadap kehidupan yang telah dijalani dengan susah payah. Kita semua berhak memilih ketenangan, berhak memilih siapa yang boleh masuk dalam hidup kita, dan siapa yang harus kita tutup pintunya. Hidup bukan tentang menjadi sempurna di mata semua orang. Hidup adalah tentang menjadi cukup bagi diri sendiri. Kau boleh gagal, boleh kecewa, boleh menangis. Tapi jangan pernah membiarkan orang lain menentukan siapa dirimu sebenarnya. Belajar bijak berarti menerima bahwa tidak semua orang akan mengerti perjuanganmu. Tidak semua orang akan menghargai niat baikmu. Dan itu tidak apa-apa. Karena penghargaan sejati datang dari dalam diri, bukan dari pujian orang lain.
Terkadang luka-luka dari orang terdekatlah yang paling dalam. Tapi dari sanalah kamu belajar untuk lebih selektif, lebih kuat, dan lebih sadar bahwa tidak semua orang layak mendapat tempat di hatimu. Kau berhak memilih siapa yang boleh dekat, siapa yang cukup dikenal dari jauh. Orang bijak bukan orang yang tidak pernah disakiti. Mereka adalah orang-orang yang belajar dari rasa sakit, mengubahnya menjadi kekuatan, dan tidak lagi membiarkan luka lama menjadi penghalang untuk mencintai hidup. Jangan biarkan dunia mengubah hatimu menjadi keras. Tapi jangan pula membiarkan hatimu terlalu lembut hingga kau tak bisa berkata tidak. Temukan keseimbangan. Temukan titik di mana kamu bisa peduli tanpa kehilangan dirimu sendiri. Hidup ini terlalu singkat untuk terus-menerus menjelaskan siapa dirimu kepada orang yang tidak ingin mengerti. Jika mereka benar-benar peduli, mereka akan mendengarkan bahkan saat kamu diam. Jika mereka hanya datang ketika butuh, maka kamu tidak kehilangan siapa-siapa jika mereka pergi. Kau boleh saja baik, tapi jangan sampai kebaikanmu membuatmu kehilangan jati diri. Jangan karena ingin terlihat sempurna, kau memaksa dirimu tersenyum saat hatimu menangis. Tak apa mengatakan kau lelah. Tak apa meminta waktu untuk sendiri. Orang bijak tahu kapan harus mundur, bukan karena lemah, tapi karena dia tahu bahwa tidak semua pertempuran layak diperjuangkan. Kadang, melepaskan adalah jalan terbaik untuk menyelamatkan sisa ketenangan yang ada. Jangan biarkan trauma membuatmu terus memberi kesempatan kepada orang yang sama untuk menyakitimu. Kau bukanlah pelampiasan. Kau bukanlah tempat untuk kembali hanya saat dunia mereka runtuh. Kau adalah jiwa yang layak untuk dijaga. Kita harus belajar dari pengalaman, bukan hanya sekadar memaafkan tanpa mengingat pelajaran. Menjadi bijak artinya kita tidak memendam dendam, tapi kita juga tidak memberikan akses pada orang yang sudah menyalahgunakan kepercayaan. Tak semua perbuatan baik harus dilanjutkan, apalagi jika kebaikan itu terus membuatmu kehilangan kebahagiaan. Menjadi bijak berarti tahu kapan berhenti sebelum semuanya menjadi luka yang lebih dalam. Kau bukan penampung masalah orang lain. Kau punya hak atas damai dalam hidupmu. Jangan menukar kesehatan mentalmu dengan citra baik di mata orang lain. Jangan menjual kebahagiaanmu hanya untuk mendapat label orang baik. Kadang, kau harus mengecewakan orang lain demi menyelamatkan dirimu sendiri. Itu bukan keegoisan. Itu adalah perlindungan. Orang bijak tidak sibuk menyenangkan semua orang. Mereka tahu bahwa tidak peduli sebaik apapun kita, akan selalu ada yang tak suka. Maka mereka memilih fokus menyenangkan Tuhan dan diri sendiri. Mereka lebih memilih tulus daripada terlihat sempurna. Salah satu tanda kedewasaan adalah ketika kamu mulai tenang melihat orang pergi. Tidak ada lagi tangis, tidak ada lagi amarah. Hanya kesadaran bahwa tidak semua orang ditakdirkan untuk tinggal, dan tidak semua hubungan harus dipaksakan bertahan. Kau tidak akan pernah bisa menyembuhkan orang lain dengan terus melukai dirimu sendiri. Kau bukan penyelamat semua orang. Tapi kamu bisa menjadi penyelamat bagi dirimu sendiri. Dan itu sudah lebih dari cukup. Kita tidak bisa mengontrol sikap orang lain, tapi kita bisa mengontrol respon kita. Orang bijak akan memilih diam saat situasi tak lagi bisa dijelaskan. Mereka paham, kadang yang paling tenang justru yang paling kuat. Saat kamu mulai belajar menjadi bijak, kamu akan berhenti menaruh ekspektasi tinggi pada siapapun. Kamu akan mulai mencintai dengan sadar, memberi dengan batas, dan hidup dengan penuh rasa syukur meski tidak semuanya sempurna. Orang bijak tahu bahwa hidup tidak selalu adil. Tapi mereka tidak menjadikan ketidakadilan sebagai alasan untuk berubah menjadi pahit. Mereka memilih untuk tetap kuat, tetap baik, namun dengan cara yang melindungi diri mereka sendiri. Kebaikan yang tidak diiringi dengan kebijaksanaan bisa menjadi bumerang. Kita bisa kehilangan diri sendiri dalam proses membahagiakan orang lain. Maka belajar bijak bukan pilihan, tapi kebutuhan. Agar kita tidak tumbang saat dunia tak lagi ramah. Setiap luka yang kau alami adalah pengingat bahwa hatimu butuh dijaga. Setiap tangis yang pernah kau tahan adalah pelajaran bahwa kamu juga manusia yang berhak istirahat. Berhentilah menjadi baik hanya untuk diterima. Mulailah hidup untuk benar-benar mencintai dirimu apa adanya. Berhenti berharap semua orang akan memperlakukanmu dengan baik hanya karena kamu memperlakukan mereka dengan cara itu. Hidup ini bukan cermin sempurna yang selalu memantulkan apa yang kamu beri. Ada kalanya kamu memberi cinta,
tapi dibalas dengan acuh. Kamu menaruh kepercayaan, tapi dibalas dengan pengkhianatan. Dan kamu tidak bisa memaksa siapapun untuk memiliki hati yang sama seperti hatimu. Kamu bisa saja menjadi orang yang paling tulus, tapi itu tidak menjamin semua orang akan menghargaimu. Bahkan, yang paling sering terjadi justru orang-orang memanfaatkan ketulusanmu untuk kepentingan mereka. Mereka datang saat butuh, pergi saat senang, dan kembali hanya saat dunia mereka sedang kacau. Jika kamu terus membiarkan ini terjadi, maka lambat laun kamu akan kehilangan harga dirimu sendiri. Menjadi bijak dalam menyikapi kehidupan artinya tahu kapan harus memberi dan kapan harus menarik diri. Ini bukan tentang menjadi egois, tapi tentang menjaga agar hatimu tidak terus-menerus dijadikan tempat pelampiasan. Karena semakin kamu membiarkan dirimu dijadikan penolong semua orang, semakin banyak pula yang akan menganggapmu hanya sebagai alat. Ada waktunya kamu harus berkata cukup. Cukup dimanfaatkan, cukup dianggap remeh, cukup menahan semuanya sendirian. Karena menjadi kuat bukan berarti harus menanggung semuanya sendiri. Kamu berhak untuk didengarkan, kamu berhak untuk dimengerti, dan kamu berhak memilih siapa yang layak ada dalam hidupmu. Seringkali kita tidak menyadari bahwa akar dari rasa lelah yang kita rasakan bukan berasal dari pekerjaan, melainkan dari hubungan yang tidak sehat. Dari pertemanan yang penuh pamrih, dari cinta yang tidak jujur, dari keluarga yang tidak pernah mengerti bahwa kamu juga butuh ruang untuk bernapas. Dan jika kamu terus tinggal dalam situasi seperti itu, kamu akan kehilangan semangat hidupmu perlahan-lahan. Belajar melepaskan bukan berarti kamu berhenti peduli. Justru karena kamu peduli terhadap dirimu sendiri, kamu memilih untuk tidak lagi bertahan dalam sesuatu yang hanya menambah beban. Kamu memilih tenang daripada terus mempertahankan sesuatu yang jelas-jelas menyakitkan. Kamu mulai sadar bahwa tidak semua harus kamu perjuangkan. Kehidupan tidak selalu soal bertahan. Ada saatnya kamu harus tahu bahwa pergi juga adalah bagian dari mencintai diri sendiri. Jika kamu terus memaksakan hati untuk tetap di tempat yang salah, kamu sedang menyiksa bagian dirimu yang paling tulus. Hati yang tidak dijaga akan lama-lama lelah, dan ketika lelah itu sudah sampai pada titiknya, tidak ada lagi semangat untuk kembali mencoba. Seringkali kita terlalu sibuk memperbaiki hubungan dengan orang lain, sampai lupa memperbaiki hubungan dengan diri sendiri. Kita terlalu fokus memaafkan orang lain, sampai lupa memaafkan diri sendiri atas segala kesalahan yang pernah kita buat. Padahal kebahagiaan tidak datang dari luar, melainkan dari seberapa damai kamu berdamai dengan dirimu sendiri. Menjadi dewasa bukan hanya soal umur, tapi tentang bagaimana kamu bisa bersikap bijak saat keadaan tidak sesuai harapan. Tentang bagaimana kamu bisa tersenyum meskipun di dalam hatimu sedang berkecamuk. Tentang bagaimana kamu memilih untuk tidak membalas keburukan dengan keburukan yang sama. Itu bukan karena kamu lemah, tapi karena kamu sudah tidak mau merendahkan dirimu untuk hal-hal yang tidak layak. Kita hidup dalam dunia yang tidak sempurna, dengan manusia yang tidak sempurna, dan perasaan yang seringkali tidak bisa dikendalikan. Maka belajarlah untuk tidak terlalu menggantungkan ekspektasi pada siapapun. Karena yang paling menyakitkan bukanlah ditinggalkan, tapi berharap pada sesuatu yang tak pernah nyata. Tidak semua luka harus ditunjukkan. Tidak semua tangis harus dilihat. Kadang yang kamu butuhkan hanya waktu sendiri untuk memeluk hatimu yang sedang pecah, lalu berkata bahwa kamu masih sanggup melanjutkan semuanya meski perlahan. Menangis bukan kelemahan, itu adalah proses pelepasan beban yang terlalu lama kamu pendam sendirian. Berapa kali kamu pura-pura baik-baik saja hanya karena takut dianggap lemah? Berapa kali kamu tertawa hanya untuk menutupi bahwa kamu sedang ingin menyerah? Semua itu melelahkan. Dan kamu tidak perlu terus memaksakan diri untuk terlihat kuat. Karena kekuatan sejati bukan tentang selalu terlihat tangguh, tapi tentang keberanian mengakui bahwa kamu butuh jeda. Kamu tidak bisa menyelamatkan semua orang, terutama mereka yang bahkan tidak ingin diselamatkan. Kamu bisa memberi nasihat, memberi bantuan, memberi perhatian, tapi jika mereka memilih untuk tetap menyakiti, itu bukan kesalahanmu. Kamu sudah cukup berusaha, dan itu cukup. Lepaskan rasa bersalah yang selama ini kamu simpan. Hidup bukan perlombaan tentang siapa yang paling banyak menolong orang lain. Hidup adalah perjalanan untuk mengenal dirimu sendiri, mencintai bagian-bagianmu yang hancur, dan menemukan damai meski dunia seolah tidak berpihak. Kamu tidak harus selalu menjadi yang terbaik,
Kamu cukup menjadi versi terbaik dari dirimu sendiri di hari yang sedang kamu jalani. Banyak orang berpikir bahwa menjadi baik akan membawa lebih banyak teman, tapi kenyataannya menjadi baik justru membuatmu rentan terhadap luka. Karena kebaikan seringkali disalahartikan sebagai kelemahan. Orang-orang akan menganggapmu bisa menerima semuanya, bahkan yang tidak pantas kamu terima. Namun meski begitu, jangan berhenti jadi baik. Tapi mulai sekarang, belajarlah menjadi baik tanpa mengorbankan dirimu sendiri. Jadilah baik yang tegas, baik yang tahu batas, dan baik yang tidak mudah diseret ke dalam permainan manipulasi emosi. Karena kamu bukan alat bagi siapapun untuk merasa nyaman sementara kamu sendiri hancur perlahan. Kamu tidak harus membuktikan apapun kepada siapapun. Kamu tidak perlu terus-menerus menjelaskan kenapa kamu berubah, kenapa kamu menjaga jarak, kenapa kamu tidak lagi seperti dulu. Yang tahu rasa lelahmu hanyalah dirimu sendiri. Yang tahu seberapa dalam lukamu hanyalah kamu. Maka kamu berhak menentukan apa yang kamu butuhkan saat ini. Jangan terlalu lama tinggal di tempat yang membuatmu merasa tidak berharga. Jangan bertahan di hubungan yang hanya membuatmu mempertanyakan harga dirimu setiap hari. Karena semakin kamu bertahan, semakin kamu lupa bahwa kamu punya pilihan untuk pergi dan memilih hidup yang lebih sehat secara emosional. Setiap luka mengajarkan sesuatu. Entah itu tentang siapa yang bisa dipercaya, tentang batas yang harus dijaga, atau tentang bagaimana cara mencintai diri sendiri tanpa terus-menerus menyalahkan. Jangan sia-siakan pelajaran dari luka hanya karena kamu ingin mempertahankan sesuatu yang tidak lagi layak. Terkadang kita merasa paling bersalah hanya karena kita tidak bisa memenuhi harapan orang lain. Padahal yang seharusnya kita pikirkan adalah apakah harapan itu wajar untuk kita pikul. Tidak semua beban layak kamu tanggung. Tidak semua permintaan harus kamu kabulkan. Pilihlah mana yang masuk akal, dan mana yang harus kamu lepaskan. Menjadi dewasa berarti kamu tidak lagi mencari validasi dari luar. Kamu berhenti mengukur harga dirimu dari kata-kata orang lain. Kamu mulai percaya pada intuisi, pada ketenangan, dan pada proses yang kamu jalani sendiri. Kamu tidak lagi berisik di luar, karena kamu sedang sibuk menata dalam dirimu yang pernah hancur. Jangan habiskan seluruh hidupmu untuk menyenangkan orang lain. Karena tidak peduli sekeras apapun kamu berusaha, akan selalu ada orang yang tidak puas, tidak suka, dan tidak peduli. Maka daripada berusaha menyenangkan semua orang, lebih baik fokus menyenangkan hidupmu sendiri dengan cara yang tidak menyakiti siapapun. Seringkali orang-orang yang paling kuat di depan umum adalah mereka yang paling rapuh saat sendirian. Mereka tersenyum untuk menenangkan, menguatkan orang lain, tapi lupa bahwa mereka sendiri butuh dipeluk. Jika kamu termasuk dalam mereka, beri dirimu izin untuk tidak selalu jadi pahlawan. Kita tidak bisa mengubah orang lain. Tapi kita bisa memilih untuk tidak terus berada di sekitar mereka yang membuat kita kehilangan arah. Kadang pilihan terbaik adalah pergi, bukan untuk membenci, tapi untuk menjaga kewarasan dan melindungi apa yang tersisa dalam hati yang lelah. Ada perbedaan besar antara sabar dan membiarkan. Antara memahami dan dimanfaatkan. Antara mencintai dan kehilangan harga diri. Dan perbedaan itu harus dipelajari agar kamu tidak terus berada dalam siklus menyakitkan yang sama hanya karena takut sendirian. Bukan tanggung jawabmu untuk mengubah seseorang yang tidak ingin berubah. Bukan tugasmu untuk menyembuhkan seseorang yang terus-menerus menyakiti. Tugasmu adalah menjaga agar hatimu tetap utuh, agar hidupmu tidak habis hanya untuk memperbaiki orang yang bahkan tidak menganggapmu penting. Jangan biarkan siapapun membuatmu merasa bersalah hanya karena kamu memilih dirimu sendiri. Mereka tidak pernah tahu berapa malam kamu menangis sendirian, berapa banyak ketakutan yang kamu telan diam-diam, berapa kali kamu harus pura-pura baik-baik saja agar tidak membebani orang lain. Kadang kita terlalu takut kehilangan orang, sampai lupa bahwa kita juga berhak dipilih. Jangan bertahan dalam hubungan yang membuatmu merasa seperti pilihan terakhir. Jangan tinggal di pertemanan yang membuatmu terus merasa tidak cukup. Kamu pantas mendapatkan hubungan yang membuatmu tumbuh, bukan yang membuatmu meragukan dirimu sendiri. Hargai prosesmu, meski tidak ada yang melihat. Hargai setiap langkahmu, meski tidak ada yang memuji. Karena hidup ini bukan tentang siapa yang paling cepat, tapi siapa yang paling tulus menjalani semua luka dan jatuhnya dengan kepala tegak. Saat kamu mulai hidup dengan penuh kesadaran, kamu akan lebih tenang dalam menyikapi dunia.
Kamu tidak lagi berlomba-lomba untuk diakui. Kamu mulai menikmati sunyi, mencintai sepi, dan merasa utuh meski tidak selalu dikelilingi orang. Hidup tidak butuh banyak penonton, cukup satu atau dua orang yang benar-benar hadir dan mengerti. Jangan buang waktumu mengejar keramaian yang hanya datang saat kamu bersinar. Fokuslah pada siapa yang tetap tinggal saat cahayamu padam. Jangan cari tempat yang mengharuskanmu mengorbankan harga diri hanya demi dianggap berharga. Kamu tidak perlu menjilat, menunduk, atau menekan isi hatimu hanya agar bisa diterima. Jika harus merusak diri demi cinta atau penerimaan, itu bukan tempat yang tepat. Kamu punya kendali penuh atas siapa yang boleh mendekat dan siapa yang harus kamu jauhi. Kamu punya hak atas ketenanganmu. Dan kamu punya tanggung jawab terhadap dirimu sendiri untuk tidak lagi menaruh hatimu di tangan orang yang tidak tahu cara menjaganya. Setiap kali kamu merasa tidak cukup, ingatlah bahwa kamu pernah bertahan di masa yang paling sulit. Kamu pernah bangkit dari sesuatu yang hampir menghancurkanmu. Dan kamu masih di sini, masih berjalan, meski tertatih, itu bukti bahwa kamu lebih kuat dari yang kamu pikirkan. Dan ketika kamu sudah lelah berlari, berhentilah sejenak. Ambil nafas dalam-dalam. Peluk dirimu sendiri. Dan ucapkan terima kasih, karena sampai detik ini, kamu tetap memilih untuk bertahan dengan segala yang kamu punya. Kadang hidup membuat kita harus menghadapi kenyataan bahwa tidak semua orang akan tetap berada di sisi kita. Kita belajar dari perasaan ditinggalkan, dari hari-hari ketika kita berharap seseorang ada, namun justru menemukan kekosongan. Tidak semua undangan menyertakan nama kita, dan itu bukan karena kita tidak berharga, tapi karena hidup mengajarkan untuk tidak menggantungkan makna diri pada penerimaan orang lain. Perjalanan hidup mengajarkan untuk tidak berharap banyak dari manusia. Saat kita mulai memahami bahwa tidak diajak bukan berarti tak berharga, kita belajar merangkul diri sendiri lebih dalam. Ada kekuatan yang muncul ketika kita mampu berdiri meski tidak menjadi pilihan utama dalam hidup orang lain. Kekuatan itu bukan tentang kebal, tapi tentang kebijaksanaan hati yang terus tumbuh. Ada masa ketika kita ingin diterima, ingin dilibatkan, ingin menjadi bagian dari keramaian. Tapi kenyataan tidak selalu sesuai keinginan. Kita tidak selalu mendapat tempat, tidak selalu menjadi prioritas. Dan di sanalah titik awal belajar berdamai dengan kenyataan. Bukan menyerah, melainkan memahami bahwa kebahagiaan tidak tergantung pada validasi eksternal. Manusia adalah makhluk sosial, benar adanya. Tapi terlalu menggantungkan kebahagiaan pada perhatian orang lain membuat kita kehilangan kontrol atas emosi sendiri. Ketika kita tidak diajak, ketika kita tidak dianggap, ketika kehadiran kita seolah tak penting, itu adalah momen untuk menguatkan ikatan dengan diri sendiri. Membangun rumah di dalam hati yang tidak goyah oleh penolakan. Ada perih saat kita merasa diabaikan. Tapi dalam luka itu, ada ruang yang bisa diisi oleh kasih sayang yang kita berikan untuk diri sendiri. Mungkin dulu kita terlalu sibuk menyenangkan orang lain, terlalu sibuk menjadi ada demi eksistensi dalam hidup mereka. Kini saatnya bertanya, kapan terakhir kali kita hadir untuk diri kita sendiri? Dunia ini penuh dengan dinamika hubungan yang tak selalu seimbang. Kadang kita memberi lebih dari yang kita terima. Kadang kita menunggu, berharap, lalu kecewa. Tapi semua itu bukan sia-sia. Itu proses yang membentuk hati agar lebih peka dan tangguh. Semakin kita terbiasa berjalan sendirian, semakin kita tahu bahwa kita tidak serapuh itu. Berlatih untuk tidak mengharapkan terlalu banyak dari luar membuat kita belajar banyak tentang ketulusan. Kita tidak lagi mencintai agar dicintai balik, tidak lagi peduli agar dibalas peduli. Kita mencintai karena hati kita layak merasakan cinta. Kita peduli karena jiwa kita memang dicipta untuk itu. Jika orang lain tidak membalas, bukan kita yang salah. Pernahkah kamu merasa seperti berada di luar lingkaran? Seolah semua orang punya tempat kecuali kamu. Rasa itu bukan tanda bahwa kamu tidak berharga, tapi petunjuk bahwa kamu sedang diajak untuk menemukan tempat yang lebih tepat. Tidak semua ruang layak untuk kita masuki, tidak semua hubungan layak dipertahankan. Mereka yang mengabaikanmu hari ini, mungkin bukan jahat. Mereka hanya sibuk dengan dunianya sendiri, dan itu tidak berarti kamu buruk. Dunia tidak selalu memperhatikan setiap detak kecewa yang kamu rasakan. Tapi kamu bisa menjadi satu-satunya orang yang benar-benar peduli pada perasaanmu sendiri. Dan itu lebih dari cukup.
Tidak diundang bukan berarti dilupakan. Tidak diajak bukan berarti dibenci. Kadang hidup hanya sedang menyaring mana yang benar-benar tulus dan mana yang hanya sementara. Di saat seperti itu, kamu akan tahu siapa yang tetap datang bahkan tanpa undangan. Dan yang seperti itu, layak diberi tempat di hati. Terbiasa sendiri bukan tentang antisosial. Itu tentang mampu berdiri di tengah sepi, dan tetap merasa utuh. Ketika kita tidak lagi resah dengan sunyi, maka kita sudah sampai pada tingkat kedewasaan yang indah. Kita tidak panik mencari teman, karena kita tahu, diri kita sendiri cukup berharga untuk dijadikan sahabat. Mengandalkan perhatian orang lain untuk merasa berharga seperti menggantungkan kebahagiaan pada hal yang tak pasti. Saat perhatian itu menghilang, kita runtuh. Tapi jika kita membangun harga diri dari dalam, maka dunia bisa berubah, orang bisa datang dan pergi, tapi kita tetap berdiri. Ada banyak hal yang tak bisa kita kendalikan. Sikap orang lain, kata-kata mereka, pilihan mereka untuk tidak melibatkan kita. Tapi ada satu hal yang selalu bisa kita pilih, bagaimana kita merespons semua itu. Kita bisa memilih untuk terluka dan terus meratap, atau memilih untuk bangkit dan memperkuat diri. Tidak dilibatkan bukan akhir dari dunia. Itu bisa jadi awal dari perjalananmu sendiri yang lebih bermakna. Di saat semua orang sibuk dengan perjalanannya, kamu bisa mulai menulis kisahmu sendiri. Mungkin jalannya berbeda, tapi siapa bilang itu tidak berharga? Mereka yang tak mempertimbangkanmu hari ini, mungkin tidak akan pernah menyadari kehilangan. Tapi kamu akan selalu sadar akan nilaimu sendiri. Karena nilai diri tidak pernah ditentukan oleh siapa yang menerima atau menolakmu. Nilai itu melekat karena kamu hidup, karena kamu tumbuh, karena kamu terus berjalan. Berlatih untuk tidak tersinggung ketika dilupakan adalah salah satu bentuk tertinggi dari kedewasaan emosional. Bukan karena kita tidak punya perasaan, tapi karena kita sudah belajar memilah mana yang layak disimpan di hati, dan mana yang cukup dilepaskan dalam diam. Seringkali kita berpikir, apa salahku sampai aku tidak dianggap? Padahal bukan salahmu. Kadang itu hanya bagian dari dinamika sosial yang tidak selalu adil. Dan itu tidak perlu diubah. Yang perlu diubah hanyalah cara pandang kita terhadapnya. Alih-alih mengeluh, kita belajar menerima. Kamu tidak harus selalu terlihat kuat. Tidak apa-apa merasa kecewa. Tapi jangan tinggal di sana terlalu lama. Bangun kembali hubungan terbaik dengan dirimu sendiri. Jadikan dirimu tempat pulang yang paling setia, tempat curhat yang tak pernah menghakimi, dan pelukan paling hangat yang selalu ada. Ada banyak hal yang akan kamu pelajari dalam sepi. Kamu akan tahu siapa yang benar-benar peduli, dan siapa yang hanya muncul saat butuh. Kamu akan tahu bahwa sendiri bukan berarti sepi, bahwa tenang bukan berarti hampa. Ada damai yang tak bisa dijelaskan ketika kita berdamai dengan keadaan. Mereka mungkin tidak menatapmu hari ini. Tapi bukan berarti dunia menutup mata terhadap usahamu. Seringkali keberhasilan lahir dari mereka yang justru diabaikan. Mereka yang tak dilibatkan dalam awal cerita, tapi muncul sebagai tokoh utama di akhir perjalanan. Kamu tidak perlu menyakiti diri sendiri hanya karena tidak dianggap. Kamu tidak harus berubah menjadi orang lain hanya untuk disukai. Ada banyak orang yang butuh versi terbaik dari dirimu yang asli, bukan versi palsu yang dicipta demi pengakuan. Kita tidak bisa memaksa orang lain memahami kita, apalagi menghargai. Tapi kita bisa memulai dari diri sendiri. Memahami bahwa luka karena diabaikan bukan sesuatu yang harus dipendam, tapi juga tidak perlu dijadikan beban berkepanjangan. Sebab setiap luka bisa sembuh dengan cara yang damai. Kamu mungkin merasa kehilangan sesuatu ketika tidak diajak. Tapi sesungguhnya kamu sedang diberi ruang untuk menemukan sesuatu yang lebih penting, dirimu sendiri. Di saat kamu tidak menjadi bagian dari keramaian, kamu diberi kesempatan untuk menjadi pusat kedamaianmu sendiri. Hidup mengajarkan bahwa kamu tidak bisa menjadi segalanya bagi semua orang. Dan itu tidak apa-apa. Kamu tidak harus selalu menjadi pilihan. Kadang kamu cukup menjadi seseorang yang tidak berubah meski tidak dipilih. Tetap baik, tetap tulus, tetap setia pada nilai-nilai yang kamu pegang. Bersedih boleh, tapi bangkit itu wajib. Apapun yang kamu rasakan saat ini bukanlah akhir dari segalanya. Mungkin kamu belum melihat alasan semua ini terjadi. Tapi percaya, akan ada waktu di mana semuanya menjadi masuk akal. Dan saat itu tiba,
kamu akan bersyukur tidak menyerah di titik ini. Tak semua orang akan memperlakukanmu seperti yang kamu harapkan. Tapi itu bukan alasan untuk berhenti berbuat baik. Jadilah versi terbaik dari dirimu bukan karena orang lain pantas, tapi karena kamu pantas menjadi pribadi yang baik, tanpa syarat. Berani menghadapi rasa diabaikan berarti berani menumbuhkan harapan baru. Kita tidak bisa memaksa orang tetap tinggal. Tapi kita bisa memilih untuk tetap utuh, meski tidak ditemani. Karena nilai hidupmu tidak pernah berkurang hanya karena tidak dilibatkan. Saat kamu terbiasa tidak diundang, kamu belajar membangun panggung sendiri. Saat kamu terbiasa ditinggalkan, kamu tahu bagaimana caranya berdiri sendiri. Dan saat kamu terbiasa tidak dianggap, kamu belajar bagaimana menjadi cahaya bagi dirimu sendiri. Berhenti mengejar orang-orang yang tak menghargaimu bukan berarti menyerah, tapi menghormati dirimu sendiri. Jangan buang energi untuk membuktikan bahwa kamu layak. Yang benar-benar peduli tidak perlu bukti, karena mereka melihatmu dengan mata hati. Jangan salahkan dirimu jika suatu hari kamu merasa sendirian. Itu bukan kutukan, tapi panggilan untuk lebih dekat dengan diri sendiri. Jangan anggap kesendirian sebagai hukuman, melainkan sebagai peluang untuk membangun keutuhan yang selama ini mungkin terabaikan. Kita semua pernah berada di posisi yang merasa tidak penting. Tapi itu hanya perasaan, bukan fakta. Faktanya, kamu punya peran yang besar, meski belum terlihat sekarang. Faktanya, kamu punya makna yang dalam, meski belum semua orang menyadarinya. Semakin kamu terbiasa dengan ketidakhadiran orang lain, semakin kamu paham bahwa kehadiran diri sendiri adalah anugerah yang luar biasa. Kamu tidak harus terus menoleh keluar. Mulailah melihat ke dalam. Di sanalah kamu akan menemukan sumber kekuatan sejati. Mereka boleh pergi, boleh lupa, boleh tidak menganggapmu. Tapi kamu, jangan sampai lupa pada dirimu sendiri. Jangan tinggalkan dirimu hanya karena orang lain memilih pergi. Tetap ada untuk dirimu, bahkan di saat semua menjam. Jangan menunggu diajak untuk merasa diterima. Jangan menunggu diundang untuk merasa layak. Dunia ini luas, terlalu luas untuk ditentukan hanya oleh satu lingkaran. Buka langkah, buka hati, dan buka peluang untuk membentuk dunia yang baru bagi dirimu sendiri. Tidak semua kebersamaan itu sehat. Tidak semua pertemanan itu tulus. Saat kamu tidak diajak, bisa jadi itu bentuk perlindungan dari Tuhan agar kamu tidak berada di tempat yang salah. Jadi jangan terlalu kecewa, karena bisa jadi itu adalah bentuk kasih sayang yang tak terlihat. Kamu tidak sedang kalah karena berjalan sendiri. Kamu sedang dilatih untuk kuat tanpa penopang. Dan ketika waktunya tiba, kamu akan sadar bahwa masa-masa itu bukan masa menyakitkan, tapi masa pembentukan. Kamu sedang ditempa, bukan dihukum. Kita hidup bukan untuk menyenangkan semua orang. Tidak perlu memaksakan diri berada di tempat yang tidak menerima kita. Cukup jadi versi terbaik dari diri sendiri, dan semesta akan membawamu pada tempat dan orang yang memang ditakdirkan untukmu. Dan bila suatu hari kamu menoleh ke belakang dan melihat semua hari-hari saat kamu tidak diajak, tidak diundang, tidak dipertimbangkan, kamu akan tersenyum dan berkata, "Aku berhasil melewatinya, aku tetap menjadi diriku, dan itu sudah lebih dari cukup."